Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan coba membuat surat undang dari awal dengan menggunakan kertas stick ya. Jadi kita buat desain surat undang dari nol dengan kertas kosong ya, bukan blanko. Kita langsung mulai aja. Buat project baru, Ctrl N atau file new sama saja. Namanya saya kasih surat undang. Di sini saya pakai satuan senti. Untuk ukuran surat undang, di sini saya menggunakan kertas stick dengan tinggi itu 23 cm, 23,6 dan lebarnya itu 19,5. Jadi kita sesuaikan dengan kertas yang kita pakai. Misalkan kalian menggunakan kertas A4 dan lain sebagainya, disesuaikan saja. Di sini saya menggunakan kertas dengan ukuran lebar 19,5 dan tingginya itu 23,6. Resolusinya jangan lupa pakai 300. Oke. Tampilannya seperti ini. Kita fullkan dulu. Nah, untuk surat undang ini kita nanti akan bikin 2 lembar ya. Jadi halaman depan dan halaman dalam, halaman luar dan dalam ya. Nanti setiap halaman dibagi 2. Misal halaman depan itu ada depan sama belakang, sedangkan yang di dalam itu ada 2 halaman lagi. Nah, untuk surat ini di sini saya akan memberikan space di atas dan bawahnya itu 1 cm, atas 1 cm, bawah 1 cm, dan sampingnya itu saya kasih 0,75 cm. Dan nanti kita buat pembatas ya, garis tengahnya. Garis tengahnya ini nanti digunakan untuk melipat si kertas. Oke, langsung saja kita masuk ke view, new guide. Di sini masukkan 1 cm, lalu masuk ke view lagi, new guide lagi, kita kasih garis tengah di sini. Ini kan tingginya tadi 23,6, berarti tinggal dibagi 2. 23,6 dibagi 2 sama dengan 11,8. Oke, nah langsung keluar kayak gini. Masuk lagi view, new guide lagi. Masukkan angka, di sini kasih 1 cm. Berarti 23,6 dikurangi 1 sama dengan 22,6. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini space 1 cm, bawah space 1 cm, sedangkan ini garis tengah. Nah, untuk sampingnya ini saya kasih 0,75. Caranya masih ke view, new guide, lalu kita pilih vertikal. Di sini kita masukkan angka 0,75. Kita masuk ke view lagi, new guide lagi. Lebar ini dikurangi 0,75. Nah, untuk lebarnya 19,5 berarti tinggal dikurangi 0,75 sama dengan 18,75. Lalu oke.
Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini, di sini kita akan membuat halaman luarnya dulu ya. Halaman luar dengan kolom, dengan tampilan depan dan tampilan belakang ya. Kita masuk ke, kita bikin halaman depannya dulu. Masuk ke rounded rectangle tool. Nah, di sini saya pakai radiusnya 100 ya. Lalu saya buat seperti ini. Nah, di sini kenapa saya tidak buat full, tidak buat mentok ke sini ke garis tengah ini atau garis lipatan tengah ini, karena saya pengen si surat ini itu terlihat apa ya, lebih menarik itu seperti ini kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan kalian mau buat mentok ke atas ya silahkan. Itu hanya sekedar apa ya, selera seperti itu. Nah, di sini saya akan membuat tema surat undangan dengan warna pink ya. Kita masuk ke stroke, lalu kasih warna pink seperti ini. Untuk stroke-nya saya kasih angka 3 ya. Jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita masukkan background, Ctrl O atau file open, lalu backgroundnya itu yang ini. Nanti untuk background saya berikan di kolom deskripsi agar mempermudah kalian, atau misalnya kalian mau menggunakan bahan yang lain silahkan, sama saja. Ini hanya sekedar contoh. Masukkan ke sini, lalu kita rotasi 90 derajat ya. Enter. Dan kita perkecil, tekan shift dan geser. Untuk memperbesar dan memperkecil objek, biasakan kalian menekan tombol shift dan yang digeser itu pojokan sini ya, atas bawah, bebas. Jangan dari samping kanan kiri atau atas bawah ini, jangan, tapi di pojokan. Biasakan agar hasilnya tetap perspektif, tidak berubah. Kalau udah langsung di enter. Nanti hasilnya seperti ini. Kita tarik ke bawah. Nah, karena kita akan membuat tema dengan background atau tema surat undangnya warna pink. Nah, kalau misalkan saya kasih background warna coklat seperti ini tidak cocok ya. Jadi kita rubah dulu si background ininya jadi warna pink. Kita masuk ke image, lalu adjustment, lalu pilih hue saturation ya. Nah, kita geser sedikit, sesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, misal segini, lalu saya pilih OK, dan ini bagian sininya dia masih lumer ya, jadi keluar dari kotak ini. Kita tinggal hapus. Caranya kalian klik di sini, tekan Ctrl lalu Enter, nanti dia terseleksi kayak gini. Lalu kalian masuk ke bawah, lalu tekan Ctrl Shift I. Nah, sudah langsung di delete. Nah, maka halaman luarnya itu dia terhapus. Hilangkan seleksinya, tekan Ctrl D atau deselect ya. Nah, ininya
backgroundnya itu menurut saya dia terlalu tegas, jadi terlalu keras warnanya. Saya pengen agak sedikit lembut. Kita buat transparan ya. Kita turunkan opacity-nya seperti ini. Kita pakai 30 aja. Nah, kenapa saya turunkan? Karena kalau misalkan nanti kita masukkan teks, kalau misalkan si objek backgroundnya itu terlalu keras warnanya, nanti si tulisannya itu kurang jelas dilihat. Agar lebih jelas, saya pakai opacity-nya diturunkan. Nah, untuk si stroke-nya ini sendiri, ini terlalu keras juga, saya pengen turunkan. Kita masuk ke sini, lalu opacity-nya kita turunkan. Saya pakai di sini 50 saja. Nah, kalau sudah, hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti tinggal kita isi teks dan denah ya. Kita selesaikan template-nya dulu. Oke. Lalu kita masuk ke kita bikin rectangle tool. Nah, rectangle tool kita hilangkan stroke-nya dan kita kasih fill. Nah, fill-nya seperti ini. Ini warnanya terlalu keras ya, jadi saya pilih yang lebih soft, kurang lebih seginilah. Dan saya buat rectangle lagi. Tambahin dikit. Di sini cukup lah. Lalu saya kasih fill ya. Fillnya kita pakai yang lebih keras dari yang sebelumnya. Masuk ke sini aja, double klik, pakai yang ini. Segini cukup. Oke. Kalau sudah, kita duplikat si layer ini, Ctrl C, lalu kita perkecil, tekan Alt, Shift, segini cukup, lalu enter, lalu kita kasih fill lagi dengan warna yang lebih kontras ya. Kita double klik aja di bagian sini. Oke, lalu kita kasih stroke. Nah, stroke-nya saya kasih, ini terlalu besar, saya kasih 2 aja. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, nanti ini halaman depan dan ini halaman belakang. Nanti kita bikin satu lagi halaman dalamnya. Nah, setelah seperti ini kita pakai ornamen lagi, masukkan file lagi, Ctrl O atau file open, kita masukkan yang ini, kita geser, masukkan ke sini, kita zoom, kita pakai magic wand tool, lalu klik bagian luar ininya, karena luar ininya mengganggu ya, kita hapus, delete. Nah, lalu Ctrl D. Nah, bagian tulisan ininya kita hapus juga. Caranya kalian masuk ke brush tool,
Lalu kalian klik bagian sini, pilih warna putih atau klik di sini boleh. Kalau sudah langsung di OK dan kalian hapus seperti ini. Nah, lalu ke move tool, kita sesuaikan mau pasang di sebelah mana. Misal di sini saja sudah cukup. Lalu kita center ya, centering agar si objek ini berada tepat di tengah sini. Klik layer yang ini, lalu klik layer background dan kalian pilih yang ini. Klik. Nanti dia di tengah seperti ini, berarti dia sudah di tengah. Kalau sudah, kita tinggal berikan tulisan di sini. Ini udah cukup besar. Ini kurang besar kayaknya. Segini cukup lah. Lalu kita masukkan teks. Misal kita undangan, kita blok, kasih warna ya, jangan warna putih, pakai warna hitam boleh. Oke. Nah seperti ini. Sini saya pakai font Autumn in November ya. Lalu saya bold biar lebih tegas tulisannya, biar lebih jelas. Nah seperti ini. Sudah, tinggal masukkan di sini hari, tanggal, tahun, dan alamat. Saya pakai surat undang yang lagi saya bikin nih. Oke, yang ini buat contoh aja, untuk tanggal dan tahun bisa disesuaikan dengan punya kalian. Oke, Arial saja. Pakai 11. Jangan terlalu besar. Lalu untuk tempat juga diisi. Untuk alamat kita kopikan dan paste di sini. Kita blok pakai yang centering. Kurang lebih seperti ini. Dan yang ini kita fontnya perbesar. 12 terlalu besar, 11,5. Dan bagian sininya kita perbesar jaraknya. 12 pakai 13 boleh. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu kita buat kolom untuk penulisan nama undangan. Di sini kita masih pakai rounded rectangle tool. Radiusnya kita pakai 50. Seperti ini kurang lebih. Kita kasih fill warna putih. Kita geser, menyesuaikan. Sini udah cukup lah. Dan kita berikan tulisannya.
kita perkecil. Untuk bagian sini saya pakai 7. Dan kita blok, kita perkecil jadi 80, cukup. Lalu kita sesuaikan. Sepertinya ini terlalu jauh, kita hapus 1. Ya, segini. Nah, untuk halaman depannya beres. Jika misalkan kalian pengen dikasih foto, bisa ditaruh di sini. Disesuaikan saja. Dan untuk halaman depannya beres. Kita bikin yang simple aja dulu ya. Nah, untuk bagian sininya kita kosongkan dulu. Karena kita nanti bakal bikin peta segala macam. Jadi kita bereskan template-nya dulu. Nanti mungkin untuk penulisan isi dari suratnya dan pernak-pernik yang lain seperti denah lokasi dan lain sebagainya bisa kita lanjut di part 2 ya. Nah, untuk template depannya ini udah beres. Kita tinggal bukan depan ya, template luar. Jadi ini depan, ini belakang. Kita tinggal buat template bagian dalamnya. Yang ini kita grup dulu. Kita blok. Lalu Ctrl G. Kita kasih nama luar. Nah, seperti ini. Lalu kita hide. Kita buat lagi pakai radius 100 ya. Kita buat lagi seperti ini. Nah, stroke-nya masih pakai warna pink, pakai 50, dan kita masukkan si ininya lagi sini 90. Kita geser, perkecil ya, taruh di bawah, lalu kita ganti warnanya jadi warna pink. Whole saturation. Oke. Lalu masuk ke sini, Ctrl Enter. Lalu masuk ke sini, Ctrl Shift I. Lalu delete, Ctrl D. Lalu turunkan opacity-nya jadi 30. Bagian sininya saya pengen kasih ornamen lagi. Ctrl O. Saya pakai ini. Saya geser ke sini. Perkecil. Sesuaikan letaknya, misal di sini. Enter. Lalu karena ini warna hitam, jadi sedangkan ininya kita buat tema warna pink,
kita buat si warnanya berubah jadi warna pink, mas. Di layer sini ya, double klik di luar, jangan di yang ada tulisannya tapi di luar sini. Double klik ke stroke, pilih yang inside, colornya ganti warna pink kayak ini. Oke, lalu size-nya geser, perbesar. Nah, seperti itu. Nah, sudah, tinggal kita duplikat, geser ke 90 derajat. Dipaskan kurang lebih seperti ini, kurang pas ya. Geser, udah segini. Di blok ya, di blok, tekan kontrol lalu klik yang ini, lalu kita duplikat, kontrol J, tekan shift, tarik ke atas kayak gini, lalu kita rotasi 180, enter, kurang ke atas segini. Oke. Nah, seperti ini. Lalu ini tinggal kita duplikat bawah sini, kita blok semua, tekan shift, kontrol C, duplikat ya, kontrol J, lalu tekan shift, tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, untuk desain dalamnya seperti ini. Jadi ini untuk dalamnya, nanti tulisannya tinggal kita masukkan di sini. Untuk tulisannya nanti kita buat lanjutkan di part 2 ya, karena nanti durasi videonya terlalu panjang. Baik, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.